Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Ambarwati dari kelompok 2. Pada video kali ini akan memaparkan hasil observasi kelompok saya tentang materi perkembangan motorik kasar pada anak usia sekolah dasar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Dimulai dari yang paling kiri ada Ananda Nurul Husna, kemudian ada Windani Saputri, di sini ada Rukaya, dan yang terakhir ada Aisyah Yusrianti. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada video penjelasan. Cullen dan Thomson mengemukakan perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Pertama ada sistem saraf, kedua otot-otot, ketiga kelenjar, dan keempat struktur fisik dan tubuh. Menurut Gallagher dan Osmond, motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan gerakan serta kemampuan lokomotor. Menurut Cocker, motorik kasar menitik beratkan pada ketelitian. Dan menurut Gordon dan Brownie, motorik kasar adalah kegiatan gerak seluruh tubuh dengan koordinasi otot-otot pada tubuh. Jadi di sini kami menggunakan metode permainan sirkuit yang dimana permainan sirkuit ini memiliki beberapa pos-pos, dan dimana pos-pos ini pos pertama itu yaitu ada pijakan, anak-anak harus melewati pijakan tersebut, dan yang kedua itu ada pos yang melompati bak tantangan, yang dimana anak-anak harus menyelesaikan tantangan di pos 2 tersebut baru mereka bisa ke pos ketiga. Nah, yang ketiga itu ada pos yang menggiring bola melewati kon. Nah, anak-anak juga harus bisa melewati pos ketiga ini agar bisa menuju ke pos keempat. Dan yang keempat itu ada pos melempar bola ke dalam ring. Dan yang terakhir itu ada anak-anak lari menuju garis finish, yang dimana nanti anak-anak akan menyelesaikan permainan sirkuit tersebut. Dan ini adalah hasil observasi kita. Oke, baiklah, selanjutnya adapun permasalahan perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak yang kita temukan ada dua. Yang pertama permasalahan positif dan yang kedua permasalahan negatif. Terkait permasalahan positif terdapat perkembangan fisik dan perkembangan motorik kasarnya. Yang pertama, adapun perkembangan fisik yang terdapat pada anak-anak itu yaitu bagaimana ketelitian anak-anak ini dalam menyelesaikan permainan sirkuit yang kita angkat kemarin. Kemudian yang kedua, daya tahan otot yang terdapat pada anak ini pada saat melambungkan bola ke dalam ring. Kemudian terkait dengan permasalahan motorik kasarnya yang ada pada anak ini yaitu yang pertama, anak mampu meloncati benda yang telah kita sediakan pada permainan sirkuit tersebut. Kemudian yang kedua, anak mampu menjaga keseimbangannya dalam melewati tantangan-tantangan yang telah kita berikan pada permainan sirkuit tersebut. Yang ketiga, kemampuan melempar bola yang sudah mereka lakukan sangat baik. Setelah itu, adapun permasalahan negatif yang ada pada anak tersebut, yang diantaranya yang pertama pada perkembangan fisiknya dan kedua pada perkembangan motorik kasarnya. Pada perkembangan fisiknya, anak-anak itu memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan berat badan seusia mereka. Adapun permasalahan negatif yang ada pada anak ini terkait dengan perkembangan motorik kasarnya yang kita dapatkan pada saat melakukan observasi. Yang pertama, bahwa anak-anak ini memiliki waktu yang sangat lama pada saat melakukan permainan sirkuit. Kemudian setelah itu kita juga meneliti bahwa pada anak itu kita menemukan ternyata terdapat kekuatan otot yang dibilang sangat lemah pada anak tersebut, dikarenakan anak-anak itu terlihat sangat cepat lelah pada saat melakukan permainan sirkuit tersebut. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motorik kasar pada anak menurut teori Karina pada tahun 2013. Yang pertama
mempengaruhi pada anak itu adalah teman-teman sebayanya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah faktor guru. Guru sebagai pendidik selanjutnya, pendidik yang ada di sekolah, maka guru perlu memperhatikan bagaimana metode yang tepat untuk mengembangkan atau mempengaruhi bagaimana perkembangan motorik kasar pada anak. Yang keempat adalah media. Media di sini adalah metode pembelajaran bagaimana media dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak. Baik, selanjutnya pada faktor guru dan media masih kurang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak dikarenakan fasilitas yang masih kurang memadai. Baik, selanjutnya hasil dari observasi pada anak pertama menurut teori Karina, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor guru, dan faktor media. Anak tidak dibatasi dalam melakukan hal kegiatan apapun oleh keluarganya, dan dengan lingkungannya yang dipenuhi dengan teman-teman seusianya atau teman-teman sebaya dengan dirinya, membuat dia itu aktif dalam melakukan kegiatan apapun. Akan tetapi lingkungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan anak remaja membuat ia ketika bertemu dengan teman-teman baru sebayanya membuat ia merasa malu. Hasil dari observasi pada anak kedua ini menurut teori Karina pada tahun 2013, keluarganya sangat mendukung perkembangan motorik kasar pada anak ini dengan cara memfasilitasi anak-anak tersebut. Akan tetapi pada saat kami melakukan observasi ke sekolah, kami tidak menemukan perkembangan motorik kasar pada anak. Namun, ada pembelajaran yang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak, yaitu melalui media pembelajaran olahraga. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, faktor genetik. Diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua, atau disebut faktor hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana yang paling menonjol adalah lingkungan keluarga. Upaya mengatasi permasalahan terkait perkembangan fisik dan motorik kasar pada anak. Sebagai orang tua perlu mendukung dan mempercaya apa yang dilakukan oleh anaknya tanpa membatasi dan melarang apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Dimana jika orang tua mendukung, maka anak tersebut akan lebih terlatih dan orang tua akan mengasah kemampuan anaknya, sehingga ketika anak dewasa maka anak tersebut akan lebih percaya diri dan tidak malu dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, nutrisi dan makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan motorik anak tersebut. Tidak kalah penting juga, lingkungan sekitarnya juga berpengaruh, di mana jika lingkungannya sehat, edukatif, dan terdapat anak-anak seusianya, maka anak tersebut akan lebih aktif dalam melakukan segala hal.